Kita mulai saja ya, walaupun hanya 3 orang, tidak apa-apa. Jadi mungkin yang lain nanti menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan materinya. Jadi minggu lalu saya suruh Anda mempelajari tentang vektor. Saya akan mencoba merangkumnya dasar-dasar dari vektor. Yang pertama, kalau ada satu vektor misalkan seperti ini, cara penulisannya seperti yang sudah dijelaskan di materi pertemuan ke-9, bisa dengan huruf besar, dengan tulisan seperti ini, A, B misalkan. Maka ini dinamakan vektor A, B, dengan ada seperti itu. Atau kalau mau menggunakan huruf kecil, bisa satu huruf saja, itu vektor, misalkan vektor U. Atasnya menggunakan tanda panah seperti ini. Ini adalah cara penulisan suatu vektor. Nah, sekarang kalau kita diketahui satu vektor, apa saja yang bisa ditentukan? Tentu yang pertama adalah yang bisa ditentukan adalah norm dari vektor atau panjang dari vektor. Lalu kita juga bisa melihat arah dari vektor. Dan kita juga bisa menentukan vektor satuannya. Jadi vektor satuan adalah vektor yang panjangnya sama dengan 1. Vektor yang panjangnya sama dengan 1. Itu yang dinamakan vektor satuan. Jadi kalau kita sudah bisa atau kita sudah bisa menentukan satu vektor, jadi vektor adalah selain dia punya besaran, dikenal dengan istilah norm atau panjang ini ya. Ini panjang dari suatu vektor. Sorry, ini bukan tambah ya, sama dengan ini adalah panjang dari vektor, lalu arahnya juga kita bisa lihat. Jadi misalkan kita punya satu vektor, misalkan kita punya satu vektor, vektornya bisa apa saja. Misalkan tadi vektor A sama dengan misalkan 2,3,4. Jadi biasanya cara menuliskan vektor seperti ini, 2,3,4. Maka normnya atau panjang dari vektornya, jadi norm dari vektor adalah normnya sama dengan, tinggal dikuadratkan saja, mungkin saya pakai langsung aja biar cepat ya. Jadi normnya adalah akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi ini kalau dijumlahkan, ini 4 tambah 9, 13, 13 tambah 16, berarti akar 29. Jadi ini normnya. Nah, sekarang cara menentukan arahnya, kita gunakan salib sumbu seperti ini. Misalkan ini X, misalkan. Kalau ini X, ini Y, misalkan. Ini Z. Misalkan seperti itu, berarti dia arahnya kemana?
X-nya 2, misalkan 2 seperti ini. Y-nya 3, 1, 2, 3. Jadi saya bisa buat seperti ini. Lalu saya buat garis yang sejajar dengan sumbu Z. Misalkan garisnya yang ini. Kebetulan agak nempel. Ini panjangnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Bisa ke sini. Jadi arahnya vektor yang bersangkutan adalah yang ini. Yang dari sini ke sini ya. Nah, ke sini. Nggak kelihatan ya. Jadi arahnya dari titik asal ke titik ini. Ini 2, ini 3, ke atas 4 bagian. Jadi arahnya seperti itu. Lalu vektor satuannya juga kita bisa tentukan, di mana vektor satuan menurut rumus yang ada adalah, jadi vektor satuan langsung aja saya tulis seperti ini ya. Ini adalah vektor satuan, rumusnya adalah vektor yang bersangkutan, jadi U dibagi dengan panjang dari U. Seperti ini. Jadi kalau U-nya tadi 2, A ya, sorry. A ya, A ini sama saja lah. Nanti A, 2, 3, 4, tinggal di ini aja. Panjangnya tadi kita akar 29, jadi 2,3,4 dibagi akar dari 29. Jadi vektornya adalah 2 dibagi akar 29 berarti 2 per 29 akar 29, ini sama 3 akar 29 per 29, 4 akar 29 per 29. Jadi pembagiannya pembagian biasa ya. Jadi harusnya kan 2 dibagi akar 29. Akarnya kita naikin ke atas, dua-duanya dikalikan akar 29. Ini kali ya ini. Kali, maka hasilnya adalah 2 per 29 akar dari 29. Seperti ini jawabannya. Jadi kalau saya punya satu vektor, intinya saya bisa menentukan panjangnya dengan rumus ini. Yang ini rumusnya. Saya juga bisa menentukan arahnya. Anda bisa gambarkan pada sistem koordinat 3 dimensi. Saya juga bisa menentukan vektor satuannya dengan rumus mu vektor dibagi nomnya atau dibagi panjangnya. Jadi ini adalah kalau kita punya satu vektor. Nah, kalau kita punya 2 vektor, bagaimana sekarang? Jadi kalau misalkan saya punya vektor, misalkan sini, A, lalu saya punya vektor yang lain, misalkan kita kasih warna yang lain, ini vektor misalkan B. Nah, kalau saya punya 2 vektor, misalkan ini vektor A, tandanya seperti ini vektor B, maka yang pertama saya bisa menjumlahkan antara vektor A dan B. Saya bisa menjumlahkan. Seperti ini. Jadi kalau saya jumlahkan, ini tinggal tempel aja ke sini. Jadi ini tinggal saya tempel ke sini. Ini ujung ini, tarik ke sini, sama ini B-nya di sini. Jadi ini vektor B, seperti ini ya. Maka vektor penjumlahannya yang ini.
Ini adalah A ditambah B. Lalu saya bisa mengalihkan vektor ini dengan skalar. Dengan skalar, baik itu positif maupun negatif. Jadi kalau saya punya vektor B ini, saya bisa mengalihkan dengan skalar, misalkan saya kalikan dengan angka 2. 2 dikali vektor B, misalkan. Atau misalkan pakai min 3 dikalikan vektor B. Maka hasilnya, kalau 2 dikalikan B, maka vektornya itu panjangnya 2 kalinya, arahnya sama. Kalau min 3, vektor itu 3 kalinya, tapi arahnya berlawanan. Jadi kalau saya gambarkan, ke biru aja supaya lebih jelas, maka vektor 2 kali B, dia menjadi seperti ini. Jadi ini 2 kalinya, panjangnya 2 kalinya. Jadi seperti itu. Jadi panjangnya ini 2 kalinya. Kalau min 3B, berarti dia arahnya berlawanan dan panjangnya 3 kalinya, misalkan seperti ini. Jadi kalau ini panjangnya segini, misalkan, ini B-nya, ini 2B, ini B juga, ini panjang ya, menyatakan panjang arahnya sudah ke bawah, ini B-nya 3 kalinya. Ini B, ini B, ini B, seperti ini. Jadi kalau saya punya 2 vektor, saya bisa menentukan penjumlahan, bisa juga, kalau ini nanti kalau dengan pengurangan tinggal arahnya berlawanan ya, kalau min B ya berarti ke bawah. Nah sekarang kalau saya juga punya 2 vektor, saya bisa mengalihkan dengan dot product. Jadi saya bisa mengalihkan dengan dot product atau perkalian titik. Jadi perkalian titik, rumusnya sederhana. Saya ini nggak pakai panah ya. Misalnya vektor A dikalikan vektor B, maka jawabannya adalah A1 dikali B1. Ini nggak usah pakai kurung, sorry. Lalu A2 ditambah A2 dikalikan B2, lalu ditambah A3 dikalikan B3. Jadi kalau kita lihat hasil perkalian titik atau dot product menjadi skalar. Contohnya kalau saya punya, vektor misalkan A-nya, misalkan 2, misalkan min 1,3, lalu vektor B-nya misalkan 1,3,2, seperti ini, maka A dot B-nya itu sama dengan kalikan A1 kali B1, jadi 2 dikalikan 1, lalu ditambah, lalu ditambah min 1 kalikan 3, lalu ditambah 3 dikalikan 2. Ini menjadi sama dengan, kalau kita lihat 2 kali 1, 2, min 1 kali 3, min 3, jadi min 1 ditambah 3 kali 2, sama dengan 5. Jadi perkalian 2 buah vektor menghasilkan skalar. Di sini saya punya vektornya ada 2 min 1, 3, dan 1, 3, 2. Maka kalau di dot product seperti itu. Apalagi yang bisa kita manfaatkan, ternyata rumus dot product itu, saya juga bisa menggunakan hubungan sudut yang diapit oleh 2 vektor.
saya menggunakan biasa aja karena agak susah pakai ini. Ternyata bahwa cos theta itu kita bisa menggunakan bagi cos theta. Jadi kalau ada dua vektor, misalkan vektornya kita gabungkan ya. Saya buat lagi gambar vektornya. Jadi ada vektor 2, ini vektor A, misalkan. Lalu ini satu lagi vektor B. Nah, ini vektor B seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi saya bisa menentukan sudut di antara dua vektor. Nah, ini sudut ini bisa kita tentukan dengan dot product atau menggunakan rumus dot product yang ada di pertemuan yang ke-9. Bahwa cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A seperti ini dibagi panjang dari atau nom A dibagi dari nom B seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini kita tentukan panjang dari A dan B-nya. Kalau perkaliannya kita sudah dapat tadi 5, jadi kita tentukan nom A-nya dengan rumus yang tadi kalau diketahui satu vektor. Di mana nom A sama dengan akar dari, lihat A-nya ini 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini kalau dihitung 4 ditambah 1 ditambah 9 adalah akar 14. Lalu nom B-nya atau panjang dari B-nya sama dengan rumus yang sama. Ini sama dengan, ini kebetulan angkanya saya buat sama supaya gampang menghitung kuadratnya. 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat, kebetulan ini panjangnya sama. Jadi cos theta ini, jadi cos theta sama dengan A dot B-nya sudah ada di atas, sama dengan 5 dibagi akar 14 kali akar 14. Jadi sama dengan 5/14. Maka theta ini bisa didapatkan dari sini. Ini cara menentukan sudut yang diapit oleh dua vektor. Apalagi yang bisa kita tentukan sekarang. Ternyata kalau diketahui dua vektor, saya bisa menentukan proyeksi satu vektor terhadap vektor yang lain. Nah ini. Jadi saya bisa menentukan proyeksi satu vektor terhadap vektor yang lain. Jadi ini adalah vektor. Tadi di sini saya misalkan vektor A ya. Ini A, misalkan yang ini B. Nah, seperti ini. Maka saya bisa menentukan proyeksi vektor A terhadap B atau B terhadap A dengan menggunakan rumus dot product yang ini. Jadi cara penulisannya proyeksi vektor A terhadap B adalah proyeksi, ini proyeksi, saya ganti ya, biar nggak bagus. Jadi cara nulisnya proyeksi vektor A terhadap B. Seperti ini, cara nulisnya seperti ini. Rumusnya bisa dilihat di pertemuan yang ke-9. Ini adalah A kali B dibagi nom dari, karena proyeksinya terhadap B, maka di sininya B kuadrat dikalikan vektor dari B. Seperti ini. Jadi ini proyeksi A terhadap B. Sekarang kalau proyeksi, pakai gambar yang lain ya, warna yang lain.
Proyeksi, misalkan saya ingin kebalikannya, proyeksi B terhadap A. Seperti ini. Maka rumusnya adalah ininya sama, A dot B per A kuadrat karena terhadap A dikalikan A. Seperti ini. Jadi kalau proyeksi B terhadap A berarti yang ini. Ini tegak lurus, ini. Nah, ini proyeksi B terhadap A seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan saja rumusnya itu angkanya. A dot B-nya kita sudah dapat 5. Lalu B-nya tadi akan 14 dikuadratkan jadi 14. Lalu ininya yang B-nya kita tulis ini B-nya 132. 132. Jadi vektornya adalah 5 per 14, 2 kali 5, 10 per 14, dan 3 kali 15, 15 per 14. Jadi intinya, kalau saya punya dua vektor, saya bisa menambahkan, saya bisa menjumlahkan, saya bisa atau menjumlahkan mengurangkan, saya bisa mengalihkan dengan bilangan skalar positif atau negatif. Saya juga bisa menentukan sudut yang diapit oleh dua vektor tersebut dengan menggunakan rumus dari dot product. Lalu saya bisa menentukan juga proyeksi satu vektor terhadap vektor yang lainnya. Ini keuntungan dari rumus dot product. Lalu kalau kita lihat sudut cos theta sini, jadi di sini ada cos theta, kita tahu cos theta sudut itu rumusnya seperti yang ini ya. A dot B dibagi nom A, panjang A, dan panjang B, seperti ini. Kita tahu nilai penyebut ini dia selalu positif, karena kita menggunakan akar, lalu kuadrat dipangkatkan, satu dipangkatkan, diakarkan. Ini selalu positif. Artinya, ini selalu positif, bahwa nilai cos theta sangat tergantung pada nilai perkalian A kali B. Jadi kita tahu cos theta, kita tahu matrik atau sudut yang dibentuk oleh cos theta adalah seperti ini. Jadi ini 90, ini 180, mulainya dari sini. Nah ini. Kita sampai 180 saja. Ini ya. Nah, kalau kita lihat, kalau dari 0 sampai 90 derajat, dia ada di atas sumbu X atau positif. Ini nilainya positif. Kalau dia nilainya di titik ini, berarti dia 0. Berarti sudut 90 itu 0. Jadi nilai cos theta itu, cos theta, dia akan lebih besar dari 0 kalau nilai θ-nya antara 0 sampai dengan 90. Tidak sampai 90 ya. Sampai 90. Kalau dia sama dengan 0, kalau nilai θ-nya 90 derajat. Kita lihat di grafik ini. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka θ-nya itu dari 90 sampai 180. Ini tidak sama dengan 90, tidak sama dengan 180. Nah, karena kita tahu bahwa cos theta itu sangat tergantung dari A dot B, tergantung dari ini, maka nilai A dot B akan sangat berpengaruh ini. Jadi kalau A
dot B-nya itu positif, perkaliannya positif, berarti sudutnya antara 0 sampai 90. Berarti dia lancip. Lancip. Kalau A dot B-nya itu sama dengan 0, berarti dia tetanya itu 90 derajat. Atau dia tegak lurus. Saya lambang aja tegak lurus. Kalau A dot B-nya itu lebih besar, atau lebih kecil dari 0, berarti dia antara 90 sampai 180. Berarti sudutnya itu adalah tumpul. Jadi kalau saya gambarkan, kalau A dot B-nya ini lancip, jadi vektornya seperti ini. Nah ini yang lancip seperti ini. Contohnya, kalau yang tegak lurus seperti ini. Nah ini tegak lurus, kalau yang tumpul seperti ini. Misalkan, nah ini yang tumpul seperti ini, tumpul. Jadi kalau A dot B-nya lebih besar 0, dia lancip. Kalau A dot B-nya 0, dia tegak lurus. Kalau A dot B-nya dia lebih kecil atau negatif, dia tumpul. Jadi kalau kita lihat soal yang ini, kita sudah mengalihkan tadi A dot B-nya ternyata positif. Berarti vektor A dan vektor B itu dia sudutnya lancip. Jadi ini materi yang kita bahas merangkum yang kalau kita punya dua vektor. Jadi kalau kita punya satu vektor, tadi di awal dijelaskan kita bisa menentukan nomnya atau panjangnya. Yang kedua, kita bisa menentukan arahnya. Kita bisa menentukan vektor satuannya. Kalau saya punya dua vektor, saya bisa menjumlahkan kedua vektor tersebut. Saya bisa mengalihkan vektor tersebut dengan skalar. Saya bisa mengalihkan dot produk atau perkalian titik dari vektor yang bersangkutan. Nah, dengan perkalian titik, saya bisa menentukan sudut di antara dua vektor, proyeksi satu vektor terhadap vektor yang lainnya. Ini dengan dot produk. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana perkaliannya bukan dot produk, tetapi cross product. Jadi kalau saya punya dua vektor, tadi saya simpulkan, kalau saya punya dua vektor, nah seperti ini. Kalau saya punya vektor, saya bisa menentukan sudut di antara dua vektor, proyeksi satu vektor terhadap vektor yang lainnya dengan menggunakan dot product. Saya absen dulu ya. Saya cek dulu absennya. Yang hadir 9 orang ya di Zoom ini. Kita kembali ya ke tadi. Nah, yang satu lagi apa yang dinamakan dengan istilah cross product. Jadi perkalian silang. Jadi yang kedua, apa yang dinamakan istilah cross product atau perkalian silang.
Jadi kalau saya punya dua vektor, misalkan vektornya mungkin agak berbeda dengan yang tadi ya, saya lupa lagi yang tadi seperti apa. Satu, mudah-mudahan masih sama, min 2,3 seperti ini. Vektor yang keduanya 3,2,1 seperti ini. Saya coba ininya diratakan supaya kita gampang. Nah, ini seperti ini. Nah, yang ketiga, cara mengalihkannya bukan dengan titik, tapi dengan silang atau cross product. Jadi lambangnya A cross B seperti ini. Sama dengan apa? Nah, caranya adalah menentukan determinan dari pasangan A cross B. Jadi caranya menghitungnya seperti ini. Jadi pertama, kita untuk yang pertama di sini, kita tentukan determinannya. Determinan yang mana? Nah, sekarang kita tutup yang baris pertama. Jadi kalau baris pertama ini saya tutup, dihilangkan. Yang tinggal adalah yang ini. Min 2, 3, 2, 1. Seperti ini. Lalu min, nah min seperti ini. Sekarang yang dihilangkan yang ini, yang tengah. Jadi saya hilangkan dulu yang ininya. Sorry. Back. Aduh. Nggak bisa ya. Di atas. Pak mau tanya. Ya. Itu urutan nulisnya X, Y, Z ya Pak ya? Apanya? Iya, ini X, Y, Z ya. Iya Pak. Urutannya. Nah, sekarang yang ketiga, kita hilangkan yang tengahnya. Nah, ini. Nah, yang tengah saya hilangkan. Jadi yang tinggal adalah, kalau lihat sana, 1, 3, 3, 1, gini ya. Ini min ya, tolong. Yang kedua min, nanti dijelaskan di matrik, materi matris. Nah, yang ketiga yang dihilangkan yang belakangnya, yang belakang. Jadi yang tinggal yang depannya aja. 1, min 2, 3, 2, seperti ini. Jadi kalau kita hitung, A cross B itu, ini kalikan min 2 dikalikan 1, dikurangi 3 kali 2. Min 2 kali 1, min 2 dikurangi min 6, jadi min 8. Lalu yang kedua ini, 1 dikalikan 1 sama dengan 1, dikurangi 3 kali 3, 9, min 9, min 8. Ininya min jadi plus ya, 8 sini. Yang ketiga ini 1 kali 2 sama dengan 2, dikurangi min 2 kali 3. Min 2 kali 3, min 6, min, jadi min 6, ini jadi 8. Seperti ini ya. Jadi tolong nilai negatif positifnya diperhatikan seperti ini. Min 2 dikurangi 2 kali 3, jadi min 2 dikurangi 6, min 8. Yang ini 1 dikurangi 9, min 8, karena di sini ada min, jadi plus 8. Yang ini 2 dikurangi min 6, jadi plus. Jadi 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi ini hasil dari cross product. Jadi akan sangat berbeda nilainya antara A cross B dengan B cross A. Jadi Anda bisa coba Anda hitung B cross A, maka nilainya nanti kebalikan ini. Nilainya jadi 8, ini min 8, ini min 8. Jadi di dalam cross product, bahwa A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Angkanya sama, berarti panjangnya sama, cuman arahnya yang berbeda. Jadi sistemnya sistem tangan kanan ya, sistem tangan kanan. Jadi kalau saya punya, saya hapus dulu ini ya. Ini A, misalkan ini A ke sini, B ke sini. Ini sampai habis ya.
Jadi menggunakan sisi tangan kanan. Kalau saya punya tangan kan ini ya, Anda gunakan tangan kanan, mungkin kebalik ya kalau sekarang. Nah, kalau A-nya di sini, dia turun ke B sini. A turun ke B, arahnya itu ke arah jempolnya ini. Jadi kalau A ke B, arahnya arah ke jempol. Jadi arah dari vektornya itu arah ke jempolnya. Jadi kalau yang tadi, sorry saya ini ya. Jadi kalau ini A, ini B, Anda gunakan tangan kanan Anda. A nutup ke B, berarti arahnya ke sana, tegak lurus terhadap A dan B, arahnya ke sebelah sana. Saya gambarkan menggunakan warna yang lain. Nah, arahnya itu ke sebelah sana, ke dalam. Nah, ke dalam. Ini A cross B. Dia tegak lurus terhadap vektor A, dia juga tegak lurus terhadap vektor B. Tetapi kalau B cross A, panjangnya sama, tapi arahnya keluar sini. Ini B cross A, seperti ini. Jadi arahnya keluar. Jadi hasilnya panjangnya sama, tetapi arahnya yang berbeda. Apa manfaat dari A cross B? Salah satunya adalah kita bisa menentukan luas yang dibatasi oleh dua vektor ini. Di mana luasnya itu adalah setengah dari norm A cross B, seperti ini. Jadi saya bisa menentukan luas ini dengan menggunakan rumus yang ini, salah satunya ini. Jadi kalau kita tadi sudah mengalikan, hasilnya min 8, 8, berarti vektor ini dan vektor ini batasnya adalah, luasnya adalah setengah dari normnya. Ini dikuadratkan saja. Ini berarti akar 8 kuadrat, 64 ya, 8 kuadrat, tambah 8 kuadrat, tambah 8 kuadrat. Jadi 64 dikalikan 3, jadi setengah, akar 64 kali 3 itu kalau tidak salah 92 ya, 92. Jadi ini luasnya seperti ini. Jadi luas yang ini itu seperti ini. Jadi ini rangkuman dari materi yang minggu lalu. Yang penting, kalau saya punya satu vektor, saya bisa menentukan panjangnya, saya bisa menentukan arahnya, saya bisa menentukan vektor satuannya. Kalau saya punya dua vektor, saya bisa menjumlahkan, saya bisa mengalihkan dengan skalar, positif maupun negatif. Saya juga bisa mengalihkan dengan dot product dan cross product. Jadi kita bisa mengalihkan dot product dan cross product. Dot product gunanya buat apa?